Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Kristiani Jemadu dari kelas 10D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya pelajari dan saya pahami dalam teks negosiasi. Pertama, kita mulai dari pengertian teks negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama antar satu pihak kelompok atau organisasi dengan pihak yang lain. Atau bisa juga, negosiasi adalah penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersangketa. Nah, dari dua pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa teks negosiasi adalah sebuah teks yang memuat bentuk interaksi sosial dan berfungsi untuk mencari kesepakatan atau penyelesaian bersama. Berikut adalah tujuan teks negosiasi. Tujuan teks negosiasi adalah memperoleh kesepakatan untuk mencapai hasil terbaik dan keuntungan bersama. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui kesamaan persepsi, mempersatukan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda dan mendapatkan kondisi penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, selanjutnya ialah ciri-ciri teks negosiasi. Negosiasi dikatakan berhasil jika sampai pada tahap kesepakatan. Adapun faktor-faktor penentu keberhasilan negosiasi antara lain, kesediaan semua pihak untuk berkompromi dengan pihak-pihak lain, tidak ada pihak yang dirugikan, memiliki alasan yang mempengaruhi pihak lain, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis atau dapat dilakukan. Struktur teks negosiasi. Untuk membuat sebuah teks negosiasi, kita perlu mengetahui strukturnya terlebih dahulu. Secara umum, struktur teks negosiasi terdiri dari orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Tahapan dari struktur ini harus ditulis secara berurutan agar dapat dipahami dengan baik. Nah, yang pertama orientasi. Bagian orientasi berisi pembukaan atau awalan sebuah negosiasi, biasanya berupa kata salam, sapa, dan sebagainya. 2. Pengajuan. Pada bagian ini, berisi permintaan dari salah satu pihak mengenai permasalahan yang dihadapi dan ingin diselesaikan. 3. Penawaran. Pada tahap penawaran, berisi proses tawar-menawar antara pihak satu dengan pihak yang lain untuk mencapai sebuah kesepakatan yang menguntungkan satu sama lain. 4. Persetujuan. Jika tawar-menawar sudah dilakukan, maka tahap selanjutnya kesepakatannya atas hasil penawaran dari kedua belah pihak. Bagian persetujuan merupakan titik temu dari penawaran dan pengajuan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Teks negosiasi juga mempunyai jenis-jenisnya. Teks negosiasi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu teks negosiasi lisan, gabungan, dan tulisan. 1. Teks negosiasi lisan. Jenis teks negosiasi lisan adalah teks yang dikemas dalam bentuk dialog. Contohnya teks seperti dialog penawaran atau kesepakatan antara dua belah pihak atau percakapan sehari-hari. 2. Teks negosiasi gabungan. Teks negosiasi gabungan adalah teks yang disajikan dalam bentuk gabungan antara narasi dan dialog. Contoh teks ini bisa dengan mudah kita temukan dalam cerpen atau cerita pendek yang di dalamnya terdapat negosiasi antara tokoh. 3. Teks negosiasi. Teks negosiasi tulisan. Teks negosiasi tulisan adalah teks berbentuk tulisan yang bisa berupa surat penawaran barang, surat permintaan barang, atau surat penawaran kerjasama. Ketiga surat ini juga termasuk ke dalam surat niaga. Baik, sekian saja penjelasan saya tentang pemahaman dari teks negosiasi yang telah saya pelajari. Mohon maaf bila dalam video saya terdapat kesalahan. Terima kasih.